Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 13 sampai 16. Sebagai kombain garam dan terang, apa sebetulnya juga yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita melihat dari seluruh sudut dan kita menemukan tugas-tugas yang hebat yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen bukan untuk duduk bersenang-senang menikmati sendiri keselamatan yang diberikan, tetapi Tuhan memanggil kita, memberikan kita keselamatan sekaligus memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan untuk supaya kita menjadi saksi Tuhan, untuk supaya kita memenangkan jiwa dan membawanya kepada Tuhan. Kita tidak dipanggil Tuhan hanya sekedar menikmati berkat-berkatnya yang besar, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk membagi berkat itu supaya kita jadi berkat bagi orang di dalam dunia. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk supaya kita bersembunyi di menara gading, menikmati ketenangan tanpa persoalan, tetapi justru Tuhan memanggil kita memasuki dunia penuh pergumulan, pertarungan untuk tampil sebagai pemenang. Oleh karena itu menjadi garam dan terang dunia sangat penting kita pikirkan. Matius pasal 5, 13-16 kita akan baca bergantian. Saya baca 13, saudara-saudara 14 hingga 16 selesai. Dan saya harap saudara membaca dengan suara yang keras. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, menjadi garam dan terang menjadi panggilan, menjadi garam dan terang menjadi kehormatan bagi orang percaya untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki di bumi yang diberikannya kepada kita. Menjadi garam, jangan kehilangan keasinannya. Menjadi terang, jangan ditaruh di bawah gantang sehingga kehilangan cahayanya. Menjadi garam dan terang harus menjadi sesuatu yang keluar di dalam kehidupan. Karena itu ada beberapa hal, ada beberapa tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki, bertarung di tengah-tengah zaman ini. Kita sebagai garam dan terang harus terikat dan berani mengikat diri kepada Kristus Yesus sebagai garam dan terang yang sejati. Maka di sini saudara, kita membicarakan iman. Sebagai garam dan terang, kita tidak bisa lepas daripada sumber. Sebagai garam dan terang, kita sebagai pohon tidak bisa lepas dari pohon itu. Sebagai carangnya, kita mesti menempel, kita mesti menyatu. Di situ kita mempunyai keunggulan perbedaan dengan dunia. Maka sebagai garam dan terang, kita harus mempunyai iman yang kokoh di dalam kehidupan ini, saudara. Nah, iman ini harus terus-menerus diasah. Iman ini harus terus-menerus dikerjakan. Iman ini harus terus-menerus ditumbuh kembangkan. Maka Paulus pernah berkata, orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Maka dia bergerak di dalam sebuah proses yang dinamis, bertumbuh. Pemahaman, menjadi satu putaran yang kuat sekali. Saya tahu Tuhan mengasihi saya, dan saya mengalami kasih Tuhan, iman saya tambah. Saya tahu Allah Maha Kuasa bisa menolong saya, dan Dia menolong saya, iman saya tambah. Saya tahu Tuhan bisa menghibur saya ada kesulitan, saya terhibur, iman saya tambah. Saya tahu hidup penuh dengan perjuangan, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Dia melakukan, iman saya tambah. Saya tahu, saya alami. Saya tahu, saya alami. Dan itu membawa kita berputar di dalam pergumulan iman yang sejati. Itu baru sesuatu yang berguna. Jikalau hanya pengalaman, kita menjadi mistis. Mula-mula
pengertian tentang Tuhan benar, lama-lama bisa menyeleweng tidak karu-karuan. Tetapi kalau pemahaman, kita bisa menjadi rasionalis. Tidak lagi mempunyai pegangan yang kuat dalam kehidupan. Jadi pengalaman, dua-dua harus dikerjakan. Nah, disitulah iman yang sejati bertumbuh. Jadi semua kita harus beriman. Semua kita punya iman yang sejati. Semua kita harus beriman. Semua kita punya iman yang sejati itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, di pergumulan kehidupan kita, kita berani terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting di dalam hidup kita. Kita mengacu di dalam iman kepada Dia. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaan dunia jikalau kau tidak mengenal Tuhanmu dengan baik? Bagaimana kau mau menantang dunia jikalau kau tidak tahu siapa Tuhan yang menciptakannya? Karena itu, kenali Dia. Kau bisa berbicara kepada dunia. Kenali Dia, dan engkau bisa berdialog, bahkan berdebat dengan dunia dan menaklukkan dunia. Prinsip pertama, iman. Kita sebagai garam dan terang harus terikat dan berani mengikat diri kepada kebenaran yang sejati di dalam nilai-nilai hidup kita. Saya menyebutnya perilaku moral. Ada seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Seorang Jerman yang kemudian mengatakan moral adalah sesuatu perbuatan baik yang diterima dan diakui seluruh manusia di seluruh dunia. Misalnya, mencuri tidak baik. Orang Indonesia setuju, Jerman setuju, Amerika setuju, Barat setuju, Timur setuju, suku-suku setuju. Jadi, kesimpulannya betul, mencuri tidak baik. Tapi saya akan menjawab, di antara yang setuju-setuju, selalu ada nilai tidak setuju. Ada contoh klasik yang menarik. Di suku-suku tertentu di Irian, kalau bisa mengkhianati, itu pahlawan. Ya. Maka dalam buku Anak Perjanjian, Katson ya, dia mengatakan bagaimana pengalaman dia menginjili di Irian, lalu dia menceritakan tentang Tuhan yang hidup dan dikhianati oleh Yudas. Waktu dia cerita Yudas berhasil mengkhianati Yesus, semua tepuk tangan. Dia kaget setengah mati. Loh, tepuk tangan apa? Mereka bilang Yudas hebat, Yudas hebat. Baru kaget lagi. Wah, ini kok aneh sekali. Mestinya orang marah sama Yudas karena Yudas mengkhianat. Tapi semua orang ini tepuk tangan. Rupanya dalam tata budaya mereka, kalau kita bisa mengkhianati seseorang, menipu seseorang, dan orang itu kita tidak suka dan bisa membunuh dia dengan penipuan, itu hebat. Waduh, cilaka luar biasa. Wah, ini bagaimana mau memberitakan kebenaran ini? Karena bagi mereka yang hebat, Yudas, bukan Yesus. Sehingga harus diberikan pengertian yang serius. Artinya apa? Maka apa yang dikatakan Immanuel Kant? Semua yang diterima dunia benar, itu benar, artinya moral yang bisa diakui, tidak selalu tepat. Ada kelompok tertentu, ada suku tertentu yang mempunyai tatanan nilai yang berbeda. Maka saya menjawab, Alkitab berkata, apa yang benar, apa yang dikatakan Alkitab benar, itu moral. Maka ketentuan-ketentuan benar, tidak benar, itu Alkitab. Maka Alkitab memberikan ukuran moral yang benar. Alkitab memberikan ukuran moral yang tepat. Alkitab memberikan ukuran benar, salah. Nah, di sini orang Kristen mesti terikat kepada moral yang diajarkan Alkitab. Tetapi bagaimana kita tahu itu moral? Bagaimana kita bisa hidup bermoral kalau kita tidak membaca Alkitab? Kita tidak menggali apa itu moral. Kita tidak menggumuli secara mendalam apa itu moral. Pasti ada kekacauan, pasti ada kekisruhan, pasti ada kesulitan. Karena itu saudaraku, kita harus berani bangun dalam hidup ini, menggumuli dan menggali kebenaran untuk menemukan kesejatian dan kita bertumbuh di sana. Atau kita akan menjadi korban, dilindas oleh zaman ini. Kenapa? Zaman modern membuktikan yang dulu dibilang salah, sekarang bisa jadi benar.
Dulu homo itu salah. Zaman Immanuel kan homo tidak dibenarkan. Tetapi zaman sekarang homo benar. Di New Orleans yang kemarin itu dihantam badai Katrina, hancur semua. Ya. Itu 2 hari sebelum hancur, itu 2 hari sebelum adanya pesta yang akan diadakan oleh para kumpulan homo. Jadi para homo berkumpul mau membuat pesta seks. Mereka akan melakukan hubungan homoseksual di bar, di nightclub, di tempat-tempat terbuka, di taman. Ya. Tetapi tidak jadi karena sudah hancur. Ya, saya pikir Tuhan baik banget ya. Mestinya yang buat waktu lagi mereka lakukan itu baru datang badai Katrina ini. Ya. Tapi itulah Tuhan, tidak bisa ditebak. Maunya sih begitu, supaya semua belajar. Tapi entahlah, apakah mereka bisa menyikapi bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa Tuhan masih ada kasih. Tetapi saya ingin mau mengatakan, homo itu rasa salah? Tidak, karena jumlah homo semakin hari semakin bertambah, jumlah lesbi semakin hari semakin bertambah. Maka mereka membangun pembenaran sehingga moral menghadapi apa yang disebut relativisme. Relatif, apa yang dibilang benar, apa yang dibilang salah, tergantung siapa yang melihat dan apa yang dikatakan. Tetapi Alkitab mengatakan, kekristenan mengatakan, benar salah apa yang dikatakan Alkitab. Benar salah apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu firman Tuhan bilang apa, dan kita berani terikat kepada apa yang dikatakan firman itu. Suka atau tidak, kalau kita melanggar firman itu salah. Maka kita punya kebenaran yang terukur dan sejati, bersifat mutlak, bukan relatif, tetap dan tidak bisa diganggu gugat. Berdasarkan perintah Tuhan, bukan situasi. Wah, kita mesti berani. Sehingga dengan demikianlah kita bisa menjadi garam dan terang. Yang ketiga, kita juga harus berani terikat dan berani mengikat diri kepada kesaksian yang hidup sebagai manusia baru, sebuah pola hidup yang baru. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa di dalam Kisah Rasul ada sesuatu yang menarik. Pasal 2 tentang jemaat mula-mula. Gaya hidup mereka itu berubah. Sehingga dalam konteks menjadi garam dan terang, mereka betul-betul menerangi sekitarnya. Lalu orang kaget, gaya hidup mereka lain sekali. Pola hidup mereka lain sekali. Maka semua mulai berpikir dan mau mengubah pola hidupnya. Ya. Saudara, ruang gereja punya atmosfer yang sangat bagus. Ruang gereja membuat orang yang berangasan mendadak cukup ramah tamah. Ruang gereja punya atmosfer yang bagus, membuat orang sopan, santun, manis semuanya. Ruang gereja punya atmosfer sakral, membuat kita mendadak jadi baik. Tapi begitu keluar pintu gereja, wah tuh, itu mulai berubah. Sampai lapangan parkir, perubahannya semakin nyata. Jalan dikit, nyatalah kembali kepada aslinya, gitu ya. Maka kemudian muncullah permasalahan di tempat parkir, di jalan, dan seterusnya. Aneh sekali, belum jauh loh di lapangan parkir gereja. Saya ingat ada satu gereja, kemarin saya cerita di Jakarta, saya tidak mau sebut nama gereja itu. Jadi lingkungannya ini begini ya, perumahan banyak. Sebetulnya di gereja sudah dikasih tahu, kalau Anda parkir, jangan parkir di depan pintu rumah orang. Yang kedua, kalau parkir, tolong jangan handbrake. Dasar orang Kristen susah kali ya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang ngomong, Pak Pendeta pun dilanggar. Apalagi kalau cuma majelis yang kasih pengumuman. Diparkirlah depan rumah orang. Sudah depan pintu orang, di handbrake lah. Orang yang mau keluar tidak bisa, ngamuk. Bannya dikempesin, jendelanya dipecah. Ya, selesai? Enggak selesai. Muncullah surat protes kepada gereja. Tapi yang gila lagi, yang punya mobil udah salah, ngotot lagi, ngamuk lagi. Wah, tuh enggak karu-karuan. Hampir berantem sama anak kampung. Orang Kristen tuh. Baru pulang gereja.
Kadang-kadang kita tidak bisa ngerti. Ada satu sopan santun pola hidup yang mestinya, jangankan orang Kristen, orang dunia pun tahu diri tuh. Masa kamu parkir depan pintu orang? Sudah itu kamu handbrake lagi. Itu kan ngajak berantem. Lalu jawabannya apa? Ya kan saya mau ketemu Tuhan Yesus. Gila betul. Boleh kau ketemu Tuhan Yesus, tapi jangan parkir depan pintu orang atau. Emangnya kalau ketemu Tuhan Yesus boleh parkir depan pintu orang? Justru kalau kau mau ketemu Tuhan Yesus, jangan ganggu pintu orang. Ini kadang-kadang cara berpikir kita aneh. Nah, pola pikir mesti dirubah. Menjadi garam dan terang dunia mesti menjadi satu pola, satu patron, satu model yang bisa dicontoh. Orang lihat, orang belajar. Itu perlu sekali. Nah, oleh karena itu mari kita pegang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani terikat dan mengikat diri kepada satu pola hidup yang baru. Sehingga gaya hidup kita ada perbedaan kualitas dengan orang yang lainnya. Saya pernah memimpin satu seminar untuk anak-anak remaja. Waktu itu saya belum jadi pendeta, masih bisnis, dan saya aktivis. Nah, saya ngasih ceramah sama anak-anak. Bagaimana pergaulan anak muda, menjaga diri, dan seterusnya. Saudara-saudara, lalu kita sampai kepada ruang diskusi, tanya jawab, sampai kepada pertanyaan merokok boleh apa tidak. Saya jawab anak-anak remaja tidak boleh. Lalu kita mulai tanya alasannya apa, segala macam. Akhirnya sesudah mereka tanya, karena beberapa ada yang tidak setuju begitu ya. Sesudah jelas, sejelas-jelasnya, ya. Maka secara argumentasi mereka oke. Selesaikan ya. Sesi saya selesai, saya mau pulang. Sesi kedua akan dilanjutkan oleh pendeta yang lainnya. Oke. Saya bukan dari merek gereja itu, denominasi gereja itu. Nah, dari denominasi gereja itu adalah pendeta sesudah saya. Waktu saya keluar, pamitan ke konsistori, ke pendeta setempat, pendeta itu datang. Ampunlah saya, karena pendetanya datang sembari ngerokok. Cilaka ini. Saya baru ajar anak-anak, remaja, merokok tidak baik. Sekarang Pak pendetanya ngerokok, mati dah saudara. Anak remaja bilang apa nanti? Saya mulai membayangkan ada dua kemungkinan. Anak remaja itu akan jengkel, keki, kesel, atau benci sama pendeta itu. Gila ini pendeta, kok pendeta ngerokok? Tapi ada kemungkinan kedua, yang bandel-bandel akan berkata, puji Tuhan, ada contoh yang tepat. Karena Pak Bigman tidak cocok. Bapak bilang, tak boleh ngerokok. Ini pendeta ngerokok, boleh kok. Yang hobi ya kebetulan sudah. Pendeta, yes. Sudah turun dari mobil begini terus, masuk ruang konsistori begini terus. Gila betul ini orang satu, saya bilang. Tidak ada sopan santun. Dan enteng sekali. Ya. Saudara-saudara, ini kejadian. Satu kali saya alami, enggak. Beberapa kali. Di sebuah gereja yang sama, selesai ngomong anak-anak begini, selesai saya turun. Kaget setengah mati. Waduh, Pak majelis gereja ngerokok di sini. Di ruang gereja. Yang tragisnya lagi, ber-AC lagi. Padahal di ruang AC saja. Jangankan gereja ya, umum ya, ruang AC, mohon jangan merokok, kan gitu, enggak baik kok. Ini bukan saja ruang AC, ruang gereja masih juga diembat rokok. Gila betul. Artinya gini loh, yuk punya sopan santun dikit lah, ya kan ya. Ini kan ruang gereja ya, nanti kalau merokok di luar lah. Ini kan bisa jadi batu sandungan. Hati-hati dong. Tapi nggak ada yang peduli itu. Babat aja sudah, sikat saja sudah. Tragis saudara. Saya tidak heran kalau kemudian pola hidup seperti itu mengakibatkan anak-anak remaja, anak-anak pemuda rasa hak punya apa, boleh untuk lakukan itu. Boleh ngerokok, Pak majelis, Pak pendeta. Mereka contoh, mereka jadikan stempel, ukurannya. Nah, gampang. Wah, saya mengalami banyak sekali kebingungan dalam pengertian bukan bingung apa, tapi bingung kok ada ya orang begini. Maaf,
Kalau mau cuma duduk berdebat dari berbagai aspek saya bisa. Saya akan tunjukkan betapa tidak ada gunanya merokok. Saya tidak akan bilang tubuhmu bait Allah. Maaf, itu yang paling umum. Saya akan ke bawah terus. Dari berbagai aspek saya tunjukkan. Dari sudut filosofis hidup saya akan tunjukkan. Tetapi satu contoh, Pak Pendeta ngerokok, semua ngikut. Maka betul apa pepatah Indonesia ya, guru kencing berdiri, murid kencing apa? Berlari. Salah. Guru kencing berdiri, murid kencing lompat-lompat sambil salto-salto. Dan gak tahu lagi kemana pipisnya itu sudah. Mukanya kena semua arut, tak karu-karuan. Satu kesalahan kita, 10 anak-anak kita. Betul gak? Lihat saja dampaknya. Mengerikan sekali. Itu sebab kerusakan pada anak-anak cepat sekali. Nah karena itu, kalau kita jadi garam dan terang, sebaliknya pengaruh kita bisa cepat sekali merambat ke semua tempat. Ini pertarungan. Mari kita memikirkan bagian ini. Karena itulah garam dan terang dituntut untuk terus menerus dan konsisten. Continue dan konsisten. Continue terus menerus. Jadi garam dan terang jangan hanya hari Minggu. Cahayanya terang banget. 1000 watt begitu ya. Nyorot cuk. Senin udah kurang. Jadi 750. Selasa kurang lagi. Jadi 500. Rabu apalagi? Tinggal 100. Kamis langsung kelap-kelip. Maklum malam Jumat. Tinggal 5 watt ketip. Jumatnya blok buk mati sudah. Baru Sabtu agak dicas, nyala lagi, lampu tidur. Minggu ngecas lagi. Tidak konsisten. Kita perlu konsisten. Dan hidup ini sebuah pertarungan. Tuhan percayakan pada kita. Nah saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana pertarungan dunia yang kita hadapi. Di mana Tuhan berkata pada kita, jadilah garam dan terang. Di mana? Di dunia. Dunia yang seperti apa? Dunia kita adalah dunia yang dijajah oleh sikap, oleh semangat individualis, materialistis, hedonis, anarkis. Sangat mengerikan. Dunia kita begitu. Pas seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3. Kita hidup di zaman akhir. Dan orang zaman akhir sangat mencintai uang. Materialistis. Mereka jadi hamba uang. Sangat cinta pada diri sendiri. Ya. Sehingga mereka sangat mengerikan. Cinta diri, hamba uang. Mereka melakukan apa yang mereka mau demi kepuasan. Hedonis. Mereka memberontak dan merusak. Anarkis. Itu panjang sekali. Banyak sekali. Dan yang Paulus katakan betul. Dan itu dunia yang kita hadapi sekarang. Dan semua menuju ke sana. Iya kan? Sekarang bukan masalah seks bebas saja. Homo berkembang, lesbi berkembang. Jadi kalau cuma free sex, itu diskusi kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang lampau. Sekarang sudah lain diskusinya. Homo, lesbi. Bukan free sex lagi. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Karena itu saudara, mari kita masuk dalam hidup yang utuh. Supaya kita bisa bertarung di tengah-tengah dunia ini. Atau kita akan menjadi pecundang. Kalah bertarung, tidak bisa mengubah wajah. Mari kita lihat dunia kita. Dunia apa dunia ini? Lihatlah anak-anak kita. Cinta pun diukur dari uang ya. Tanpa sadar anak-anak selalu bilang, aduh papa baik, mama baik. Kenapa? Karena kasih uang. Tidak kasih uang, papa jahat, mama jahat. Anak kecil tidak sadar. Sudah jadi materialistis. Tengah dia itu tidak sadar. Sudah begitu terpola. Kenapa? Ya nonton TV, nonton yang lain-lain. Baca buku, baca itu. Ngeri.
Wah, kita masuk dalam dunia yang sangat menakutkan. Apalagi, dunia yang oportunis. Sehingga benar dan salah beda-beda tipis. Muncul apa yang disebut kemunafikan yang sangat menakutkan. Beda-beda tipis. Mana benar, mana salah, sudah tidak tahu lagi. Tergantung situasinya. Sehingga ada istilah ya. Mencuri boleh tidak? Tidak boleh. Mencuri boleh tidak? Boleh juga. Loh, sebetulnya mencuri boleh apa tidak? Tergantung. Jadi mencuri tidak boleh kalau tidak ada alasannya. Mencuri boleh kalau kepepet. Bolehlah. Kalau kepepet, maka oportunis. Tergantung situasi. Maksudnya kepepet gimana? Loh, kalau saya tidak mencuri makanan itu dan saya tidak bisa makan, nanti mati. Daripada saya mati, saya mencuri makanan itu supaya saya tidak mati. Apalagi, bilang lagi, ini bukan soal saya, soal ibu saya atau soal adik saya. Kalau saya tidak mencuri, adik saya mati. Jadi saya mencuri untuk adik saya. Boleh tidak? Boleh. Daripada adik saya mati, mendingan saya mencuri. Oportunis. Terus pelan, semakin kabur bedanya. Ya, sebelumnya saya menyebut istilah relatif. Salah atau benar tergantung siapa yang mengatakannya. Yang ketiga, dunia kita seperti apa? Dunia kita bukan saja dijajah oleh sikap-sikap tadi, individualis, materialistis atau anarkis tadi, hedonis terus. Dunia kita bukan saja oportunis atau yang biasa disebut relatif, tetapi dunia kita pun memasuki apa yang disebut sebagai mayantara. Ini mengerikan sekali. Mayantara itu apa? Dunia maya. Dunia maya itu apa? Dunia internet. Wow, anak-anak masuk satu ruang yang tak bertepi, satu tempat di mana dia bisa hidup, satu tempat di mana bisa dia ngobrol, satu tempat di mana dia bisa berkelahi, satu tempat di mana dia bisa bercinta. It's not real. Tempat itu tidak benar. Tempat itu maya. Karena tempat itu bernama komputer. Wah, sekarang komputer diprogram makin menggila. Komputer menjadi teman yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa mengatur dia. Dan dia turut apa yang kita atur. Anda mau main catur dengan komputer? Main caturlah. Kalau kau mau dia bego, kasih dia beginner. Maka begolah caturnya. Menang kau. Naikkan dia. Ya, terus naik sampai advance yang paling tinggi. Main, kalah kita. Kesel kalah, turunkan dia lagi. Beginner, menang lagi kamu. Caturnya, enggak. Aku beginner, ya jadi beginner. Sampean menang. Mau dibikin kuat advance, sampean kalah. Tergantung kita, saudaraku. Itu baru catur. Bayangkan permainan lain. Orang bisa masuk satu dunia, mulai bisa diprogram. Ketemu seorang pria dengan gadis, mau yang hitam, yang putih, kuning langsat, lalu kencan. Yes, just a program. Taruh alat sini, seluruh gerak emosi kita direkam, masuk ke sana, terjadi hubungan aneh sekali. Padahal the real fact tidak ada, maya. Maka dalam dunia imajinasi, satu waktu dikatakan si komputer memberontak begitu ya, jadi manusia hidup. Aneh ya, tetapi itu gambaran persis banget seperti manusia yang dicipta Tuhan ngelawan Tuhan. Jadi artinya saya mau bilang apa? Dunia maya menunjukkan ciptaan manusia, yaitu komputer. Dikatakan si komputer satu waktu bisa berontak. Oke? Itu mirip seperti manusia menelanjangi dirinya sendiri yang dulu memberontak kepada penciptanya Tuhan. Sekarang komputer memberontak pada manusia, sang pencipta komputer. Aneh ya? Hidup lucu sekali. Maka sekarang manusia digoblok-goblokin sama komputer yang dibuat manusia. Nah ini tidak ngerti lagi kita. Siapa bikin dia rusak? Komputer. Siapa bikin komputer? Manusia. Siapa yang rusak manusia? Jadi siapa ya? Yang bikin komputernya manusia, yang rusak manusianya. Tragis ya. Pernah saudara berpikir, dunia kita berat
Anak muda kita berat, remaja kita berat. Ayo Bapak Ibu, baca-baca, cari informasi, dengar-dengar, lihat-lihat, supaya anak kita tolong, jangan terjerumus di situ. Soal ini, saya pernah menemukan anak, pernah record itu ya dari antara yang saya temukan. 3 hari, 3 malam main komputer, cuma berhenti makan, minum, tak tidur. Saking kecanduannya. Ya, lalu terakhir anak itu bisa lepas. Tapi sesudah lepas baru dengar saya bikin seminar ya. Mayantara. Jadi cyberspace, culture, budaya, internet. Wah, kita ngomong-ngomong. Wah, dia anaknya memang kreatif banget. Berani sekali nanya. Lalu dia bilang, betul yang Bapak bilang. Saya pernah 3 hari, saya agak kaget juga. Karena sebelumnya saya ketemukan record 1 hari 1 malam, gak tidur. Ini 3 hari, anak perempuan lagi. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak, saya sadar itu salah. Tapi itu kan game, yes. Sekarang boleh nggak Pak? Dia sudah kayak hacker gitu ya, sudah bisa bikin program. Boleh nggak saya bikin game yang ceritanya Alkitab, apa semua gitu ya. Ceritanya Kristen Pak. Game yang kayak apa? Kau kalau ceritanya Kristen, tapi orang nggak tidur juga 2 hari 2 malam, sama gilanya kan begitu kan? Cuma ceritanya saja Kristen, ketemu Paulus, jalan-jalan, mengasih makan anjing yang bernama Guguk gitu ya. Lalu pergi lagi, ketemu Markus, ngobrol-ngobrol, akhirnya tidak tidur-tidur dia. Wow, tidak boleh dong. Maaf saudara, ini sudah ada di sekitar kita. Jangan-jangan anak-anak saudara sudah getol, bisa tidak tidur lagi. Hah? Ayo ada anak remaja yang ikut sini. Getol dengan komputer, semalaman tidak tidur. Anak remajanya bilang, Pak bukan saya, Pak siapa? Papi yang main sampai malam tidak tidur. Mami yang main sampai malam tidak tidur. Saya belum bicara ekonomi ya. Gara-gara internet bayarnya jutaan tiap bulan. Dah karu-karuan. Gara-gara jutaan bayar internet per puluhan kurang sudah. Persembahan menurun karena pengeluaran bertambah. Cek punya cek, kenapa? Internet. Dan nih orang Kristen. Persembahan boleh turun, internet jangan dicegah. Aneh sekali hidup kita. Bergeser saudara. Ini sangat menakutkan. Dan ini kenyataan. Ya, komputer sekarang bukan menyangkut kota besar saja. Nah yang berikut apa lagi? Mari sekarang kita melihat kondisi dunia modern ini sangat memperhatikan dan cenderung berlari dengan cepat. Dia mirip seperti roket dari atas menuju ke bawah. Buang. Hancur, tak karu-karuan. Tak bisa direm lagi. Bagaimana ini? Jawabannya cuma satu. Cepat orang Kristen harus lebih cepat lagi. Untuk bisa menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Untuk bisa menolong yang bisa ditolong. Itu sebab pertarungan kita serius. Tidak boleh main-main lagi. Jadi Bapak Ibu tolong, mungkin kita belum belajar komputer, tidak tahu komputer, tidak apa-apa, ya, tidak tahu mengoperasikan silakan, tapi Anda mesti tahu apa itu komputer, minimum secara informasi, caranya gimana? Baca buku, apa itu, kelebihannya apa, yang bagusnya apa. Yang gak boleh apa, yang negatifnya apa, supaya bisa tolong anak berdiskusi. Karena kita juga gak boleh bilang, komputer tidak boleh. Salah tuh. Kalau dia mau bikin desain, kalau dia mau kerjakan karangan, ya di komputer. Kalau dia mau nyimpen data, ya di komputer. Maka untuk yang perlu dan tepat, dia boleh. Yang tidak boleh kan untuk yang salah. Yang salah apa? Anda mesti tahu. Kan begitu. Beverly Hills. Lalu terakhir ini ada lagi Housewife. Ya, cerita tentang ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana para ibu-ibu rumah tangga di dalam, saya lupa TV apa ya. Karena saya nonton sekilas saja, cuma saya perhatikan satu. Ini menarik. Jadi gaya hidup istri-istri rumah yang suaminya bisnismen, sibuk setengah mati. Si istri-istri punya affair semua. Semuanya punya affair gitu. Rata-rata sama anak SMA. Gitu. Wah, jadi gila. Ayo nonton cari tahu kenapa sekarang banyak anak SMA jadi gigolo misalnya.
Pernah tahu nggak? Belajar lu. Ngerti. Ayo lihat. Ini kenyataan. Saya belum ngomong lagi ya. Pergaulan yang mengerikan. Anak-anak miskin yang ada di lampu-lampu merah. Karena orang tuanya PHK atau lain sebagainya macam, ekonomi sulit. Mereka ada di lampu-lampu merah. Apa yang terjadi? Anak-anak umur 10, 11, 12 sampai 15, maaf ya, sudah melakukan hubungan seks dalam kemiskinannya. Jadi seks bukan soal orang kaya. Dalam kemiskinannya, bayangkan persoalan apa yang muncul, ya kan? Sangat menakutkan. Lalu umuran 16, 17 sudah menjadi kapak merah. Pernah dengar ya? Nodong-nodong, jambret di lampu merah. Terus terang loh itu. Karena masih siang wajahnya kelihatan. Sangat menakutkan. Mau kemana dunia ini? Jangan tanya dunia ini mau kemana. Pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan? Apakah cukup lipat tangan berdoa di rumahmu? No! Keluar dan tolonglah seberapa yang bisa kau tolong. Jadilah garam dan terang. Supaya dunia melihat jalan ini gelap dan mereka tahu mana jalan yang benar. Tolong dunia ini. Karena itu mari kita rumuskan bagian terakhir. Bagaimana realita hidup kita, nilai-nilainya mesti kita luruskan. Pertama, profesi tidak boleh sekedar profesi. Profesi harus bisa jadi profesi. Profesi. Apa bedanya? Profesi itu dari prophet. Prophet itu nabi yang bernubuat. Kalau profesi itu karir. Profesi Anda guru, dokter, bisnismen, apapun profesi tidak boleh berhenti. Hanya profesi. Profesi harus jadi profesi. Apa artinya? Karirmu, tugasmu menjadi alatmu untuk memberitakan kebenaran. Bagaimana caranya? Gampang. Kalau dokter, jadi dokter yang baik, beri perhatian pada pasien. Pasien berterima kasih padamu, katakan jangan pada saya, terima kasih pada Tuhan. Itu saja. Maka dia pulang, dia akan mikir sendiri. Tabur benih itu. Tapi jangan bilang, jangan terima kasih sama saya. Sekarang katakan aku terima Yesus. Jangan gitu. Besok kita diserbu orang lagi. Bijaksana sedikit. Jangan paksakan. Tapi katakan, lakukan kebenaran. Seorang guru, profesi juga harus mengajar sekaligus mendidik. Mengajar anak 1 tambah 1 2, tapi menunjukkan kepada anak bagaimana hidup sopan dan santun. Jangan guru ya yang menjadi kacau. Sekarang banyak murid jengkel sama guru. Alah guru Pak, itu kan cari makan duit dulu. Dia cuma takut saja sama guru. Takutnya apa? Takut nilai jelek, itu aja. Tapi jengkel betul. Sehingga waktu mereka lulus, mereka tidak respect sama guru. Banyak ya? Guru-guru zaman dulu, waktu zaman saya sekolah, guru masuk, sepeng. Tadinya kita berisik, langsung diam semua. Ya, saya ingat betul satu waktu saya jadi ngomong-ngomong sama teman. Terus guru saya ambil penghapus, Diman! Wah, rasanya jantung saya hilang loh. Padahal dia cuma teriak, jantung saya udah pung, gak tahu kemana. Takutan saya, itu SMP. Ya, saya masih di daerah. Nah, lalu saya sesudah itu pindah ke Jakarta. Saya dimasukkan om saya di STM. Saya juga takut sama guru. Tapi teman-teman saya tidak ada yang takut sama guru. Dimarahin guru, ngelawan dia. Malah satu waktu ada guru ngomel-ngomel, lalu ngajar lagi. Habis ngajar, wah tuh sekolah gila itu. Petasan dilempar di belakang guru. Wah, gurunya perempuan lompat. Wow. Saya juga kaget. Dibawa kemana namanya? Kita dipanggil satu kelas, datang guru pembina, diskors. Tidak boleh belajar 3 hari. Waduh, teman-teman saya tepuk tangan semua, asik. Waduh, saya makin gila ini. Rusak ini sekolah ini gitu ya. Satu waktu terakhir ada bikin masalah, guru dikerjain di kelas. Semua ditanya, nggak ada yang ngaku. Saya memang bukan saya, tapi yang paling baik waktu itu saya dari antara murid-murid ini. Maklum, murid dari daerah, masih sopan sama guru. Ketakutanku diterjemahkan salah oleh guru. Saya diteror terus, saya disalahin.
mulai ngamuk lah saya. Orang memang saya tidak salah. Sejak itu kurang ajar laku sama guru. Celaka ini ya. Badan jadi rusak jadinya. Sekolah tidak karu-karuan. Saya bandingkan. Sekarang lebih gila lagi anak-anak. Ya, saya pernah pimpin satu kelas, bikin kebaktian. Wah, ini sekolah orang kaya semua. Anak gubernur, anak panglima, di situ sudah jenderal-jenderal. Saya khotbah. Rupanya mereka kebiasaan ribut. Ya, jadi pada kerasa kusuk. Saya bentak. Diam kamu. Tidak mau keluar. Gurunya yang kaget, bukan muridnya. Ketakutan gurunya. Takut kalau anak itu ngelapor sama bapaknya. Tapi itu anak juga kaget. Langsung dia diam. Saya tidak mau satu pun ribut. Sesudah selesai kebaktian, gurunya sorry Pak, memang anak-anak ini biasa ribut. Saya bilang, lo di kelas biasa ribut ya. Ini sekolah, saya bilang sekolah apa kamu? Kamu bikin cetol, kamu bikin apa? Anak-anak tidak pernah diajar begini. Ngeri ya? Kenapa? Ada guru bule apapun boleh. Kacau banget. Jadi saya sudah dikhotbahin sama guru yang bule. Game apa juga boleh-boleh saja. Waduh, jadi rusak itu anak-anak sampai enggak tahu lagi nilai. Mau kemana gitu? Profesi bukan lagi profesi. Profesi sekedar profesi, guru pun merusak. Padahal kalau profesi itu yang disebut para bapak reformator. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Pelayananku sebagai pendeta, saya khotbah. Sebagai pekerja, kau kerja. Semua kita, aku dan kau bersaksi dengan cara kerja yang benar. Saya pendeta, saya khotbah yang benar. Saya persiapkan benar-benar. Kan begitu. Anda juga begitu. Do the best in your job. Kita akan jadi saksinya. Kerjakan. Yang kedua, kita dalam dunia kita, mari kita beraksi, bukan sekedar reaksi. Sekarang kita agak terlambat, semuanya serba reaksi. Bikin gini-gini yuk, seminar narkoba yuk. Kenapa? Waduh, sekarang banyak anak narkoba. Jadi banyak anak narkoba, kita bikin seminar narkoba. Itu reaksi. Mestinya sudah tahu, narkoba ini bahkan menjajah. Jadi sebelum narkoba datang, kita bikin duluan pembinaan, supaya kalau si narkoba ini datang, anak kita tidak kena. Narkoba adalah bisnis yang tidak mungkin dihentikan. Bahkan satu waktu, ini akan menjadi sesuatu yang legal. Karena di Frankfurt ini boleh di Jerman. Saya kira beberapa kota ya. Kebetulan yang saya tahu pas lagi saya di Frankfurt. Ya, saya diajak makan sama jemaat, selesai itu pulang. Saya lihat sekelompok anak-anak muda. Itu anak-anak ngapain? Lagi make Pak. Make apa? Obat. Terang-terangan. Iya. Kok nggak ditangkap polisi? Itu memang lokalisasi. Ya. Kalau di Jakarta kan ada Kalijodo, gitu ya. Keramat Tunggak, tapi sekarang udah dibongkar. Lokalisasi seks. Kalau di Surabaya di mana? Lokalisasi gitu loh, tempat WTS. Ada kan di Surabaya ya? Halo? Ini kok para pura-pura nggak tahu sih? Ada ya? Nah, lokalisasi seks itu sekarang seks kan? Dulu kan tak boleh kan? Tapi berkembang, ya udah mau diapain kan? Sehingga ada PSK, pekerja seks komersial, kan gitu ya? Nah, ini boleh sekarang. Narkoba tinggal tunggu waktunya. Eropa sudah boleh, Indonesia tinggal tunggu. Mau bereaksi, apalagi sudah terlambat. Anggap gereja sudah telat. Karena waktu narkoba sudah masuk, sudah menghantam, sudah sulit menarik anak itu. Maka sebelum kena, lindungi dia. Beraksi, bukan reaksi. Banyak keluarga kacau, mari kita tahan. Caranya gimana? Khotbah yang benar, siapkan seluruh pembinaan. Anak-anak belajar serius, mau nikah harus lewat persiapan matang, supaya jangan sampai beban. Sebelum gelas jatuh, pecah berkeping-keping, maka taruh di meja hati-hati. Taruh di tengah, jangan di pinggir. Kalau sudah pecah, susah mengurusinya lagi. Mau disolatif, mau diapain pun sudah pecah. Supaya tidak pecah, taruh tengah, jangan di pinggir.
aksi bukan reaksi. Yang ketiga, mari kita pikirkan membangun prestasi bukan frustasi. Orang Kristen sekarang kebanyakan frustrasi. Percuma Pak, begini salah, gini ditekan, gitu diginiin. Kenapa rupanya? Memang susah Pak jadi orang beriman, nggak naik pangkat. No, jangan kau frustrasi, tapi pikirkan prestasimu. Maka prestasimu akan membawa engkau pada tempat yang Tuhan mau. Tapi kalau belum kau sudah frustrasi, habislah hidupmu. Tapi bukankah kebanyakan orang Kristen frustasi? Maka hidupnya jadi tidak karu-karuan. Lari sini, lari sana, sudah tidak karu-karuan. Kita dihantam oleh gelombang zaman ini. Kita hancur oleh zaman ini. Tunjukkan prestasimu. Dan jangan jadi orang cengeng yang frustrasi terhadap hidup ini. Hidup memang berat. Siapa yang bilang ringan? Yesus mengatakan, kita seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Lawang satu serigala saja menghantam kawanan domba. Lah sekarang domba masuk ke kawanan serigala. Apa enggak gawat ini? Tapi itulah tugas kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan frustrasi. Karena itu berprestasilah. Di dalam dan bersama dengan Tuhan kita boleh melakukan. Sehingga dengan demikian kita menjawab seluruh tantangan zaman. Dengan demikian kita menjadi garam dan terang. Dengan demikian, kalau dunia mau belajar apa itu hidup, dia akan melihat orang Kristen. Kalau dunia mau belajar bagaimana keluarga yang baik, dia lihat keluarga Kristen. Kalau dunia mau belajar bagaimana bercita-cita untuk menjadi baik, dia lihat keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang mana? Kiranya keluarga kita. Anak muda yang lempeng kayak apa? Lihat anak muda Kristen. Cari pacar yang baik kayak apa? Lihat pacar-pacar cari anak Kristen. Wow. Dengan demikian dalam hidup kita, hari-hari kita adalah garam dan terang. Terakhir, bagaimana? Visi, bukan situasi. Kita hidup harus punya visi yang menciptakan aksi, jangan situasi yang hanya menciptakan reaksi. Mau kemana kita? Saudara coba ngobrol sama anak-anak di rumah ini. Kamu kalau sudah gede mau jadi apa? Kalau mau jadi apa? Kenapa mau jadi itu? Banyak anak-anak mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C, tapi nggak tahu kenapa mau jadi itu. Pokoknya ya begitu. Mereka tidak punya visi. Kita mau apa? Mau kemana? Kenapa? Kita pun kadang-kadang tidak tahu. Karena hidup kita cuma muter. Cari makan supaya makan. Kan begitu ya? Mempertahankan hari esok. Moga-moga masih hidup. Begitulah hidup kita terus digiles. Tak tahu. Tahu-tahu mati, itu saja sudah. Kita muter. Tidak ada arah. Kita hanya memenuhi tuntutan-tuntutan hidup. Jadi based in situasi, bukan visi. Kiranya saudara, di dalam realita hidup kita, mari kita bertarung sebagai garam dan terang, sehingga dengan demikian kita boleh menerangi dunia dan orang tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Tugas kita berat, tanggung jawab kita berat, tetapi ingat, kita tidak sendirian karena Tuhan bersama kita, Tuhan menopang kita, dan kalau Tuhan suruh, itu karena kita mampu. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadilah garam dan terang. Kiranya ini boleh menjadi semangat kita. Bersama-sama untuk maju memuliakan Dia. Dan kita sungguh boleh menjadi alatnya yang tangguh di dalam dunia yang gelap ini. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Jangan-jangan kita sudah terjebak pada perangkap dunia ini. Kita masuk pada situasi yang salah, keputusan yang salah. Berdoalah supaya kita sungguh-sungguh boleh dikuatkan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana seharusnya kami hidup sebagai garam dan terang dunia ini.
Karena itu kami berdoa, ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami, supaya kami terus hidup memuliakan nama-Mu, berjalan pada jalan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kerja yang mereka alami. Jadikan mereka bukan saja menjalankan profesi, tapi betul-betul menjadi suara Tuhan lewat bisnis mereka, lewat karier mereka, lewat pekerjaan mereka, bahkan anak-anak kami di dalam studinya. Jadikan mereka saksi yang beraksi, sehingga dunia boleh melihat ada model yang tepat. Kami berdoa, menyerahkan pada Tuhan untuk seluruh generasi muda gereja-Mu. Pimpin topang anak-anak muda untuk terus maju oleh pimpinan Tuhan. Betul-betul mempersiapkan masa depan gereja-Mu berdasarkan kenalan kehendak-Mu. Pakai anak-anak muda kami ya Tuhan, jadi alat yang tangguh. Kami berdoa supaya Tuhan terus menopang kami, menuntun, membimbing kami dalam pergumulan kehidupan kami, keluarga kami, hidup kami, supaya sungguh-sungguh hubungan suami istri, orang tua, anak menjadi berkat di dalam kehidupan. Kami berdoa supaya kami dimampukan peka dalam berperilaku dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.